Selamat jumpa di Jogjakarta bersama saya Shirley Kusuma dan kita akan jalan-jalan di kota Yogyakarta dan kita akan mengupas potensi dan juga karya-karya yang ada di kota ini. Saat ini saya berada di Rumah Jumputan Sri Hadi Jogja. Ikuti terus keseruannya seperti apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, repot-repot loh Ibu. Ibu saya mau ketemu ownernya ada Ibu. Kayaknya ownernya ya saya Alah sendiri. ya ampun, kebetulan saya bantuin Bu. Lagi mempersiapkan apa ini Bu? Ini ada pesanan dari Dewan. Waduh. Ini Ini nanti ada anggota Dewan yang kesini? Begitu? ya, Oh. ya informasinya seperti itu sekalian saya main ke sini ya Bu Monggo, ya. monggo. Aduh, ini koleksinya kok banyak sekali nih Bu, jumputan. Memang ini rumah jumputan atau gimana ini? Betul, jumputan ini adalah salah satu warisan budaya masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Abad ke-7 saya dicicil aja belum ya Bu Iya, ya. jadi sebelum batik ini sudah ada jumputan. Sudah ada dulu. Ini Ini Ibu usaha sendiri. Ngapunten, namanya siapa Bu? Sebentar. nama saya Ya, Sri kenalan. Rumayati. Oh iya, Ye. panggilannya siapa Bu? Gampangnya ya. Ye. Kalau artis itu kan punya nama Oh panggung. iya jelas, nama Ya. panggung, nama udara. Iya, betul. Di darat juga ada berarti Iya. namanya ada Nah, banyak. kalau saya nama di laut Ii. Oh aduh, Nah, Ibu Ii. Iya. Ibu Ii ini owner rumah jumputan Sri Hadi. Betul. Kok namanya Sri Hadi Bu? Iya, karena nama saya Sri. Oh hadinya? Iya, suami saya Senoputro Garjito Hadi. Oh, alah, Jadi jadinya? yang satu diambil yang paling depan, Iya. satu diambil Cinta di sekali sama paling suami, luar biasa sekali. Batik Sri Hadi. jumputan. Jumputan, rumah jumputan Sri Hadi. Leres. Aduh, berdiri sejak kapan Bu? Kalau berdirinya, saya tidak mengatakan berdiri Oh, ya, iya. nanti capek. Nanti capek nggak Iya. duduk-duduk soalnya ya. Lucu banget ya Ibu. Aduh, bingung aku malah. Saya mencanangkan diri Ya. sebagai pengrajin jumputan itu sejak 2017. 2017. Ya, akhir 2017. Kenapa memilih jumputan Ibu? Begini. Ada Sebetulnya saya historinya. awalnya itu berpikir untuk membatik. Oh, Tapi batiknya. ternyata batik itu Ya, harus menggunakan malam panas. malam-malam. Malam untuk Oh, membatik yang buat panas. batik. Ya. Iya. Itu Saya kan- kira malam, siang. Oke. Itu kan harus menggunakan kompor. Ya, Iya, tuh. ribet gitu Bu ya. Sementara Oh, Bapak waktu itu waktu masih selesai Dinas, pensiun ya. suka ngajak pergi-pergi. Oh, seromantis itu. Kalau saya membawa kompor di jalan, nanti kan saya juga malah hati saya panas. Oh, aduh, Iya, Bu ini jadi ada aja nih. saya lebih baik mengerjakan Ya. jumputan yang kayaknya slogannya seperti Coca-Cola ya. Apa Di itu? Bu? mana saja, kapan saja. bisa membuat jumputan. Oh, aduh. Loh, Ibu, kalau proses pembuatan jumputan itu bedanya dengan membatik, itu jauh? Sebetulnya tidak, Iya. prosesnya hampir mirip. Hampir mirip. Hanya perbedaannya pada penghalang warna. Iya. Kalau batik itu menggunakan malam panas, Ya. sementara Ini malam untuk dingin. jumputan selain malam. Oh, selain Jadi, malam, siang dipakai, Bisa, pagi dipakai. bisa. Ngoten nggih. Saya pakai benang jeans. Ya. Yang lain mungkin bisa menggunakan, kalau anak sekolah masih menggunakan karet. Kemudian ada pengrajin yang lain menggunakan rafia. Iya, oke. Ije. Jadi di mana saja dan kapan saja bersama Iya. Bapak. Iya. Luar biasa sekali. Saya malah lupa belum opening ya tadi ya. Pemirsa ini luar biasa sekali nih ya. Ini kita bersama Ibu Ii. Bahasnya luar biasa sekali tentang jumputan ini. Jumputan itu warnanya memang cerah-cerah begitu Ibu atau gimana? Sebetulnya jumputan ya sama dengan batik ya. Ya. Boleh dengan warna alam, boleh dengan warna kimia. Ya.
atau warna sintetis. Kalau ditanya, memangnya harus cerah-cerah? Kayaknya yang di belakang kita ini tidak cerah. Iya. Cukup Ini warna alam. dasar ya. Ini warna alam. Warna alam. Nggih. Kalau yang cerah-cerah itu biasanya sintetis. Oh, malah sintetis Nggih. yang di belakang Ibu seperti ini ya. Ini sintetis. Itu sintetis. Kalau ini alam. Kalau proses pengerjaannya tuh lebih ribet mana, Bu? Kalau batik dan jumputan ini? Sebetulnya sama. Sama saja. Sama. Yang pertama diawali tentu saja dengan memotong kain. Oh iya, Ya. jelas. Ibu, Yang masa kedua- mau motong bawang? Mau masak itu? Yang kedua, Ya. kita membuat pola. Ya, Ya, batik itu dipola. Sementara saya jemputan juga menggunakan pola. ya. Kita menyebut pola bantu Oke. dengan membuat titik-titik di Harus beberapa tempat. diiket-iket satu-satu Iya. seperti itu, Bu? Iya. Terus dicelup, betul? Iya, betul. Oh, oke. Berarti cukup pintar saya. Ya. Oh, Padahal ini tadi cuma nebak-nebak. Tadi cuma nebak-nebak di kalau tebakannya benang-benang. benar, nanti Dapat apa, Bu? Dapat hadiah. Tebakan pertama benar dapat apa, Bu? Benangnya dulu atau kainnya dulu ya. Lanjut, Bu, lanjut boleh, Bu. Ya. Prosesnya tidak terlalu ribet, boleh dibilang seperti itu ya. Iya. Jumputan ya. Iya. Awal kali apakah Ibu mandiri, maksudnya mandiri itu Ibu buat sendiri atau sudah merekrut karyawan atau hanya dibantu Bapak? Begini, pada awalnya saya ini menjadi pengusaha karena ingin membuktikan Oke. bahwa pelatihan di tingkat kelurahan, Ya. iya, kalau betul-betul ditekuni bisa menjadi usaha yang besar. Oke, baik. Oh, berarti ada pelatihannya dulu. Iya, awal saya pelatihan Ya. karena Banyak itu ya. ada Bu 20 Ii orang. bersama teman-teman Iya, 20 orang. Angkatan saya yang jadi satu. Bu Ii ini Iya. yang telaten. Begitu ya, Bu Iya. ya. Boleh dibilang seperti itu kan, Bu ya. Telaten. Oke, Iya. baik. Pelatihan kalau boleh tahu berapa lama, Bu, di kelurahan? Iya. Sebenarnya kalau saya sampaikan pelatihan yang diselenggarakan di kelurahan itu Cukup singkat? Waktu itu 5 hari. Ya. Kalau sekarang dengan adanya efisiensi Ya. mungkin menjadi lebih pendek. Lebih pendek. Iya. Oke. Kemudian pelatihan itu hanya sekali. Satu kali datang. Satu kali Dilatih? dilatih 5 hari misalnya. Ya 5 hari. Setelah itu nunggu setahun lagi. Baru Apakah ada lagi? masih Sudah ada lupa, lanjutannya Bu. atau Iya. iya. Nah, Sudah ini lupa. sebenarnya menurut saya adalah sesuatu kegiatan yang kurang bermanfaat. Oke. Iya. Karena jedanya Jedanya terlalu terlalu lama. panjang. Kalau Yang- mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali masih Iya. oke ya, Bu ya. Hanya mungkin anggarannya yang nggak ada. Itu tadi. Iya. Jadi nanti bagaimana kalau kita iyakan saja tamu yang akan hadir ke sini gitu, Bu. Iya. Katanya ada Iya. anggota DPR begitu ya. Iya. Nanti boleh Ibu sampaikan keluh kesahnya seperti apa Betul. supaya ini terkait dengan anggaran dana support Iya. UMKM atau gimana, Bu? Iya, yang kedua juga Iya. ada. Setelah kita dilatih, sebetulnya peserta itu tidak tahu. Ya. Setelah ini saya harus kemana? Mau ngapain? Iya. Habis latihan. Misalnya modal tidak ada. Iya. Mau dijual kemana? Oke. Iya, mestinya juga harus Difasilitasi. dipikirkan Iya. bahwa setiap pelatihan itu menurut saya Iya. ya harus sudah punya channeling. Iya. Siapa yang akan menjadi bapak angkatnya atau siapa yang akan menjadi ibu angkatnya sehingga ini tetap Berjalan. berjalan. Oke. Jadi selama ini itu hanya pelatihan saja yang diberikan. Iya. Jadi begitu. harus mencari jalan sendiri Iya. gitu. Iya. Oh, oke, baik. Keluh kesahnya jadi kurang lebih seperti itu ya, Bu ya. Antara Kalau lain seperti kalau misalkan Ibu dari 2017 ke 2025 8 tahun, Bu. Iya. Itu bisa berkibarnya di tahun berapa, Bu? Sebenarnya begini. Setelah saya menyatakan Ya. aku pengusaha gitu ya, di 2017, 2018 Ya. saya itu mendapat kesempatan dari dinas sekarang namanya Dinas Perindustrian, Ya. Koperasi dan UMKM Oke. untuk mengelola satu toko di Oke. Galeria Mall. Wih, luar biasa sekali. Iya. Untuk Jadi mengelola dalam satu toko, 6 ya. bulan langsung dapat toko.
Berarti di tahun 2018. 2018. Tepatnya kami 20 Mei 2018 ya, pas Hari Kebangkitan Nasional. Iya, betul. Kami membuka toko di sana. Di Galeria beserta Mall. 7 orang teman-teman UMKM yang lain. Luar Iya. biasa sekali. Iya. Apresiasi untuk Ibu. 6 bulan pertama beliau mendapatkan kesempatan untuk bisa membuka toko di Galeria Mall. Iya. Setelah itu Bu, kendala-kendalanya yang lain seperti apa Bu? Selama Ibu membuka toko gitu di Iya. Galeria Mall. Pasang surutnya boleh diceritakan? Bagi saya, Ya. segala tempat adalah tempat belajar. Ya. Salah satunya di Galeria Mall, yang tadinya saya tidak tahu cara menentukan harga, Ya. jadi pinter. Oke. Iya. Kemudian tahu pasang surutnya, kita berjualan di sana, Ya. merasakan kedinginan, Ya. masuk angin kalau harus nunggu. Yes. Ya. Ya. Ibu dari tadi ini sudah memegang apa ini Bu? Jumputan hasil dari rumah jumputan Iya, Sri Hadi ini ya? betul. Ini bahannya dari apa kalau boleh tahu Bu? Kalau yang ini saya inisial, Ya. jadi dari kain ATBM. Oke, baik. Itu ada sialnya juga. Ada. Ini memproduksi apa aja sih Bu? Rok, Rok Ada? ada, outer, Outer. kain, tank top mungkin. tank top, ya. Berarti ke- inner, outer semuanya Wah, iya, komplit. harus. Celana. harus. Celana juga ada. Harus. Obi Bu. Obi ada. Obi juga ada. Ya, ini Oke. juga baru ada pesanan obi. Oh, luar biasa sekali. Dari mana, ya. Bu? Ya, tamu datang. Tamu monggo. datang. Iya. Berarti misal kalau ada tamu dari luar kota Bu, Iya. berkunjung ke rumah jumputan Sri Hadi, pengen pesen gitu bisa difasilitasi untuk dikirim Oh, ke luar kota? Bisa ya? Oke, Iya. baik. Jadi kalau yang sudah biasa, Ya. itu cukup mengirim foto, ya? ya. Pengen gambar, dibuat seperti pengen ini? seperti ini, warnanya seperti ini, kemudian motifnya begini, Oke. siap. Dikirimkan. Iya. Berarti sini paling tidak sudah punya ukurannya ya. Sudah. Kira-kira standar M atau Boleh. L seperti itu Ada, ya Bu ya? iya. Bahkan oke, iya. kalau misalnya untuk seragam di kantor-kantor, Ya. perusahaan, menghendaki kami Untuk support, mengukur ke ya. sana, ya saya Datang. jalan sendiri. Oh, luar biasa Ya. sekali. Ini Ya. istimewa sekali Iya. ya. Baik. Bentar, ini kok. Monggo, monggo, silakan, Ye. Itu kok ada tamu? Tamunya Ibu mungkin? J. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Monggo, monggo. Monggo. Aduh. Dengan Pak siapa
ini? Saya Sigit. Oh, Mas Sigit. Monggo silakan. Ini dengan Pak siapa ini? Chandra. Pak Chandra, monggo silakan Pak Chandra. Ini dengan Pak siapa? Pak Cahyo. Pak Cahyo, monggo silakan. Ini tamunya Ibu ya. Nggih. Iya. Yang cantik-cantik, Yang cantik. mengapit yang ganteng-ganteng gitu ya Bu. Dari mana mau kemana ini tadi Pak? Ini kebetulan Sudah janjian tadi sama Ibu? jalan-jalan di daerah sini, Mbak. Terus Oke. lihat, oh ada kok rubung-rubung gitu kan. Iya, rubung-rubung. Terus mampir gitu ya Pak ya sambil dinas. Ini Mas Sigit Nur Cahyo SH. Ya, Ini Komisi harus. B DPRD Kota Yogyakarta. Ya. Betul ya? Sepertinya Oke. seperti itu. Oke, baik. Di sebelahnya ada Bapak atau Mas R. Chandra Akbar Ismata SH. Ya. Ini Sekretaris Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Siap. Betul, oke. Betul, Mbak Serli. Yang terakhir ini Pak Cahyo. Siap. Pak Cahyo Wibowo ST, Komisi C DPRD Kota Yogyakarta. Nah ini saya nggak tahu bagian-bagiannya. Komisi B, Komisi C, Sekretaris ini tugasnya apa ini? Boleh dimulai dulu Oh, dari dari saya ya? Mas Sigit. Dari yang paling muda soalnya. Paling muda. Diwakili Mas Sigit. Oh, diwakili. Ya, terima kasih Ya. Mbak Serli, izin Bu Ii. Monggo. Komisi B ini ya pada prinsipnya membidangi ekonomi lah ya. Ekonomi terutama ya kita juga mempunyai kemitraan di beberapa dinas terkait, termasuk dalam hal ini dinas UMKM dan koperasi di Kota Yogyakarta. Ya, kita berharap dengan keberadaan kita ini, Ya. teman-teman di Komisi B ini juga bisa memajukan potensi yang ada di Kota Yogyakarta, terutama mungkin di Bu Ii juga. Sekarang ini kan batik ya, Iya. batik ini menjadi Hutan. salah satu ikon juga di Kota Yogyakarta. Ya, kita berharap nanti di bidang Komisi B ini bisa membantu secara penganggarannya misalkan, ataupun memajukan dan mensupport fasilitasi yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pembatik yang ada di kota. Mungkin seperti itu Mbak Serli. Support UMKM. Support UMKM-nya itu Alhamdulillah. Ada apa pasti. saja yang dikeluhkan boleh disampaikan ke Pak Dewa. Semuanya boleh dikeluhkan semuanya. Dikeluhkan ke Pak D. Pak D. Mereka Pak D. Kalau Mas Chandra ini sekretaris komisi atau Ya, Mbak nyatet-nyatet Serli. apa ini Mas? Aduh, ya, makasih Mbak Serli. Jadi Komisi A ini membidangi pemerintahan, Mbak Serli. Kita di Komisi A ini memang kebanyakan mengatur terkait dengan tata pemerintahan di Kota Jakarta. Jadi sampai dengan tingkat kelurahan. Nah, Ya. kebetulan ini tadi jalan-jalan dengan Mas Sigit ini. Betul. Jalan-jalan dengan Mas Mas atau Sigit. Dik ya. Oh, Dek. Ini Om, saya Dik. Ini Pak D. Ini jalan-jalan dengan Dik Sigit dan Pak D Cahyo ini tadi. Nah, kebetulan kok lihat di jalan seperti ini kok ada rubung-rubung. Iya. Nah, Ada snacknya lagi. gitu coba ya. kita ke situ kan begitu. Iya. Jadi kalau Komisi A ini terkait dengan pemerintahan dan hukum. Ya. Begitu Mbak Serli. Oke. Jadi nanti kalau ada yang mau dibicarakan, diskusikan terkait dengan tata kelola pemerintahan di Kota Jakarta, monggo melalui kita di Komisi A. Boleh. Ibu, ada pertanyaan langsung ke Ini Mas yang berbahaya, Chandra. ini pertanyaan. Mumpung ada di sini. Niki mumpung. pertanyaan itu langsung nekuk. Langsung menjurus ya Bu ya. Ini yang terakhir, iya. Yang terakhir ini terkait dengan Komisi C. Iya, Mbak. Apa itu Pak Cahyo? Komisi C itu ngapain atau apa ini isinya? Jadi Komisi C itu Mbak terkait dengan tata kota dan infrastruktur kota. Oke. Jadi kita juga tahu bahwa Kota Yogyakarta ini termasuk infrastruktur terbaik di kota yang ada di Indonesia. Oke. Sehingga kita sebagai warga kota itu bangga, gitu kan. Apalagi dengan kemajuan infrastruktur yang rapi ini Ya. didukung dengan peran UMKM, Mbak. Ya. Nah, UMKM yang disupport oleh teman-teman Dewan, sehingga Oke. akan terjadi kolaborasi yang sangat indah. Jadi Terkait dengan pendanaan juga betul, kan? jadi infrastrukturnya berjalan, UMKM juga berjalan, ini kan harmonisasi yang indah. Gitu. Tapi Bu saya Ii juga ini, sing ya? Mbak jalan-jalan. Ya. Nah, di awi-awi kan mriki nonton nih Mbak, wow. Monggo mampir. Kalian Mas Meki. Pak D ini. Monggo mampir
share. Bu Ii, terkait dengan tata kota wilayah Yogyakarta ini untuk mensupport UMKM, ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Boleh. Boleh. Nah, saya seneng ini, yang langsung paling- langsung ke Pak Cahyo. Ini dari Pak D. Cahyo. Iya. Boleh. Karena Pak D. Cahyo tadi kan mengatakan bahwa kota Yogyakarta ini strukturnya sudah paling bagus. Iya. Saya tahu bahwa di depan rumah saya ini sebetulnya masuk sumbu filosofi. Ya. Betul, Bu. Iya. Pertanyaan saya, karena yang di depan ini sumbu filosofi mau dikembangkan seperti apa yang kaitannya nanti akan memberdayakan wilayah dan UMKM yang ada. Monggo silakan. Niku. Kalau agak berat saya pamit. Ternyata Yang pamit kita pertanyaan Ibu mereka sangat berbobot, Iya. Pak. Bobot. Ternyata mengikuti dinamika yang terjadi di kota Yogyakarta Betul. mereka luar biasa buat Ibu. Nah, saya baru Sweet 70. Yang satu ini. Satu frekuensi. Tadi saya fotonya itu waktu ngedap ternyata Ibu ya Cuan. cantik ya. Benar. Tadi Gimana Pak Ibu bisik-bisik sama waktu? saya. Bisik-bisik sama saya. Dirasani loh pas tengah jalan. Ngapunten saya tanyakan Bapak dulu. Bapak Ada Bapak. Sampun Nah, Bapak. terkait pertanyaan Ibu tadi, jadi memang leres Ibu, Ya. menika masuk sumbu filosofi. Jadi Ya. sumbu filosofi itu dari Tugu Kota Jogja sampai Panggung Krapia, Ya. itu sumbu filosofi. Dan itu sudah diatur di dalam Perda RT RW nomor 2 tahun 2021 Ibu. Nah, yang arah kebijakannya salah satunya diamanatkan di perda tersebut bahwa besok tumbuh cepat ekonomi itu masuk di zona selatan Ya. dan zona barat. Ya. Nah, ini sudah amanat. Ya. Sehingga nanti untuk kawasan tumbuh cepat ekonomi sini termasuk Bu menjadi prioritas. Alhamdulillah. Bahkan di dalam Perda RT RW yang diamatkan di dalam Perda RTDR-nya itu Ibu, ini besok sebenarnya diamanatkan menjadi wisata seperti Malioboro, Bu. Luar biasa. Alhamdulillah. Harusnya, Ya, nggih, ya, gitu. ya. Seperti Malioboro, jadi bahu jalan nanti bisa untuk wisata jalan Jalan sehat. kaki. Lalu setelah itu UMKM di pinggir-pinggirnya itu nanti dihidupkan. Nah, harapannya ketika nanti infrastruktur tata rencana ini sudah match, Iya. nanti Komisi B bisa menganggarkan untuk MKM-nya Ibu. Iya, Komisi A Terima nanti kasih, bisa terima mendorong kasih. birokrasinya gitu Ibu. Terima kasih Pak Dita. Ini terkait dengan gambaran yang Goreng. sangat sempurna ini, Pak. Rasting, Apa rasting. kaitannya Iya. dengan pintu Selatan. pintu Yogyakarta, Ya. gerbang utama Yogyakarta nantinya akan dialihkan dari selatan, Pak? Apakah itu ada kaitannya? Ya, terus seperti sekarang yang terjadi di Pelengkung Gading Ibu ya, Yes. karena Pojok Beteng ini sudah masuk warisan wisata dunia, World Heritage, Yeah. maka ini dikembalikan seperti pada masa penjajahan. Yeah. Ya, yang itu nanti akan mendorong kota-kota wisata yang ada di sekitarnya termasuk sini. Alhamdulillah. Sehingga nanti pintu itu bisa jadi dialihkan dari terminal selatan Ibu. Itu sudah di skema seperti itu. Nggih, wisata nanti di sana, nanti kalau sudah sesuai skema perdanya tadi, Iya. nanti ini bisa menjadi jalur utama juga Ibu. Oh, nggih. Terima kasih, Pak. Ya, alhamdulillah. Mugi-mugi Ya anu Bu, Allah. efisiensi anggarannya segera selesai. Terkait dengan efisiensi itu bagiannya siapa aja? Mas Sigit Pak Dita. Saya ngerti bangun-bangun ya Pak Dita. Dados nek dalane kira-kira kurang pripun Pak Dita. Ini tadi Ibu sempat mengatakan ada keluhan-keluhan terkait perkembangan untuk UMKM, Bu, yang Ya. sudah dikatakan Ya. tadi. Itu seperti apa ya, Mas Sigit ya? Ya, tadi menambahkan ya, Ya. Pak Di Cahyo, Bu Ii, tadi Chandra. Om Chandra, terkait tadi bahwa Bu Ii juga ngendika tentang bagaimana konsep Jogja itu sekarang yang kawasan selatan itu menjadi gerbang pintu utama kan gitu. Ya sebenarnya ini konsep ini sudah lumayan agak
lama nggih, di 2012 sebenarnya Ya. Bu Ii. Ingkang ngendika nggih ngarsa dalem piyambak tentang konsep among tani dagang layar ya. Jadi garis depan kita ini kan tetap pantai gitu kan. Nah ini kalau berbicara di IY ya pertama Bantul, kemudian kawasan selatan kayak Mantri Jeron, kayak beberapa wilayah yang lain menjadi gerbang utama untuk kota Yogyakarta. Kemudian ditambah satu lagi tentang yang sudah disahkan oleh UNESCO tentang kawasan selatan atau dalam hal ini Sumbu Filosofi. Tentu saja ini menjadi daya ungkit yang luar biasa. Di tempatnya Pak Cahyo tadi tentang infrastruktur, bagaimana nanti berkolaborasi dengan sektor wilayah real yang ada di Mantri Jeron misalkan, ya kan, di kawasan selatan ini tentang UMKM-nya, keberadaannya, ya, sehingga perlu bersinergi dan berkolaborasi. Kemudian untuk tata kelolanya dari Om Chandra misalkan itu nanti bagaimana bersinergi juga antara sektor real masyarakat, kemudian instrumen wilayahnya, tata pemerintahnya, kemudian infrastrukturnya. Nah, ini kan menjadi kombinasi yang menurut saya epik. Nah ini alhamdulillah nanti Bu Ii bisa kemudian masyarakat dan potensi yang ada di wilayah juga kita berharap bisa maju pesat. UMKM-nya bisa mandiri kan seperti itu Mbak Sherly. Seperti itu. Ya. Sudah cukup puas Sudah atau mulai belum? serius ini kayaknya. Agak Saling-saling ini agak-agak ini. Apa ya gitu kan. Tadi sudah Pak De Cahyo. Iya. Sekarang saya ganti Om Chandra. Om Chandra, ya. Ini kena bagian Iya. semua pokoknya Oke. sama. Nah, Om Chandra ini kan tadi disampaikan sebagai pengatur Tata kelola Tata pemerintahan. pemerintahan. ya. Saya ingin bertanya. Boleh Ya. Ibu, Monggo. boleh. Pertanyaan saya, ini kan berarti membuat semacam aturan-aturan main gitu kan, ya? Ya, Iya. termasuk salah satunya Iya, seperti itu. Nggih. ini. Kami itu UMKM Kota Yogyakarta. Nggih. Tidak mungkin kalau hanya punya gerai sendiri. Sopo to sing arep moro? Nggih. Nggak ada. Nah, apakah dimungkinkan dibuatkan suatu aturan bahwa mall, hotel harus menyediakan satu tempat untuk UMKM? Iya, Keren. Sakit mboten, Mas? Keren. Ya. Ya. Sakit mboten, bisa. Menghela nafas dulu. Jadi begini, nggih. Santai saja, santai. Ya. Jadi tentunya untuk salah satunya mendukung daya UMKM Ya. di wilayah. Kalau tadi Bu Ii menyampaikan bisa nggak membuat peraturan, sangat bisa. Tapi tentunya kita memang harus melalui kajian-kajian dulu. Bu. Iya. Mungkin salah satu usulan-usulan tadi yang masuk bisa nggak di mall, kemudian nanti di Hotel, ya. hotel, Iya. ada gerai yang memang dikhususkan untuk UMKM. Nah, ini menjadi pola atau pokok pikiran kami yang tentunya bisa diintenskan dengan teman-teman lintas komisi. Iya. Baik itu nanti dari komisi A, Oke. komisi B, komisi C, dan komisi D. Iya. Nah, sehingga bisa terjalin suatu rencana yang memang bisa difinalisasikan untuk kepentingan UMKM di Kota Yogyakarta ini. Tapi tentunya dengan kajian dulu, Nggih, Nggih. Bu Ii. Artinya itu sangat Nggih. bisa. Nggih. Nah, ini kalau saya bertanya seperti itu, tentunya saya tidak boleh ngoyo-woro nggih, Mas. Om. Mas, Om loh Bu. Boleh ngoyo-woro ya, Om. Nah, selain saya ini adalah owner Sri Hadi. Nggih. Sebetulnya saya ini di bawah binaan Dinas Perindustrian Koperasi Ya. UMKM, bidang UMK. Iya. Telah ditunjuk atau diamanahkan menjadi Ketua Paguyuban Sri Tanjung, yaitu pengrajin kain non batik Kota Yogyakarta. J, karena Yogyakarta adalah kota batik. Nah, bagaimana dengan kami yang non batik? Ya, ini perlu satu wadah tersendiri. J, karena arahnya sebenarnya Yogyakarta sudah bukan kota batik saja, tapi bagaimana menjadi kota fashion dunia. Ya, ini karena saya menjadi ketua paguyuban, kami itu sebetulnya saat ini sudah punya gerai di Malioboro Mall. Namanya Gerai Sri Tanjung. Iya. Nih, ini
saya menanyakan seperti itu karena barangkali kami bisa mendapatkan lagi tempat-tempat lain karena orangnya banyak. Kalau cuman satu tempat itu tempat. ya kasihan. Kurang ya, Bu, ya, kurang ya. Terus kami sudah punya gerai atau tempat display di Hotel Tara. Iya. Ya, kami dari Sri Tanjung, sebelahnya adalah perusahaan batik yang gede. Nah, harapan saya, teman saya UMKM yang bergerak di batik, itu juga bisa jadi satu dengan kami. Ojo nganti desainnya sing gede, nah sing gede kan wis urip dhewe lah. Ya, Sudah bisa. Gitu ya. Ini mohon maaf ya, seperti itu ya. Satu lagi kami punya di Grand Malioboro. Iya. Ya. Kemudian ini karena ada yang satu belum sepakat ini, Ya. saya atas nama pribadi Iya. beserta satu teman itu juga punya 2 display di Yellow Star Hotel. Ya, ini Laksda Sucipto ya. Iya. iya, Adi Cipta dan Gejayan. Gejayan. Saya Gejayan, dua-duanya ya. sudah dapat. Ye. Nah, ini harapan saya sebagai pionir saja dulu. Ya. Tapi mohon dibuatkan Ya. semacam peraturan supaya kami ini yang UMKM kecil-kecil ini bisa Terakomodasi di semua berkembang wilayah gitu ya, Bu. Gerai Sri Tanjung itu menampung lebih dari 25 pengrajin. pengrajin. 55 kalau dikalikan 25 itu sudah 125. Ya. Ya. Kalau harus punya gerai sendiri, 50 yutoran cukup. Ini loh, mohon maaf ya, Iya, ini iya. saya harus matur seperti itu. Gimana Om Chandra Ya. terkait dengan peraturan ini? Jadi tentunya Ya. kami dari pemerintah Kota Jakarta, dari representasi sebagai anggota DPRD Kota Jakarta, ini kan masukan yang membangun, Mbak Sari. Betul. Artinya memang itu tadi kita harus memiliki kajian yang dimana kajian itu memang bermanfaat untuk masyarakat. Dan memang kita juga tidak bisa melakukannya hanya pribadi, tapi kita melakukannya atas dasar lembaga DPRD Kota Jakarta. Ini teman-teman semua di komisi ini sama-sama memiliki andil yang sama lah. Artinya terkait dengan mitra, kalau nanti di komisi A itu kalau di perhotelan mungkin kita melalui perizinannya, Ya. kan begitu. Kita bisa menyampaikan juga bahasanya nanti ya kalau perizinan kita berikan, dibantu ya paling tidak juga UMKM bisa Akomodasi UMKM. Ya. diakomodasi lah, diberikan lah kan begitu. Nanti kita bisa atur melalui itu juga. Matur nuwun. Dan ya. Catat deh, nah. katanya Om Chandra. Garis Bu. bawah. Katanya Mbak Seri tadi saya Iya. sekretaris tukang nyatet Iya. ya. Nah, jadi apa? Ke depan memang potensi wilayah ini yang sangat kita utamakan, Mbak Seri. Karena kita tahulah UMKM di wilayah ini sangat berarti juga untuk kehidupan masyarakat, khususnya di Kota Jakarta ini. Betul. Kan begitu. Jadi siap. Nanti insya Allah kita akan masukkan di program Perda Ya, untuk buat pansus terkait dengan apa kajian. kajiannya semua. UMKM ya, segera ya Bu ya. Matur Insya Allah nuwun, seperti itu. Ini terkait dengan UMKM, saya teleponkan ketuanya Kabid UKM aja ya Bu ya. Nah, itu lebih enak. Itu. UMK, Bukan UKM, tapi kabitnya UMK. Kabid UMK, Ya. Bu Sita kalau nggak salah ya. Bu Sita juga langsung saya UMK. teleponkan sekarang Ya. aja, biar lebih lengkap. Monggo. Ibu ada pertanyaan untuk Bu Sita? Oh, pasti Banyak? banyak. Saya seneng kalau narasumbernya juga gitu. Panas ya Mas ya. Iya. Oh ini sudah WA, sudah di depan katanya Bu. Ini semacam kunjungan balasan karena memang 2 minggu yang lalu teman-teman dari komunitas Kuren KA dari 14 pemilik rumah ini kan audiensi ke DPRD menyampaikan banyak hal terkait dengan prosedur
prosedur yang dilakukan teman-teman PT KAI terhadap warga ini, sedangkan di Al-Azhar ini masih milik kerabat. Jadi belum tahu ini. Tadi saya sampaikan di dalam bahwa kekancingan ini akan jatuh ke KAI atau jatuh kepada warga, kita masih menunggu. Sedangkan tadi PT KAI sudah menjanjikan banyak hal terkait dengan uang ganti rugi, uang sewa, uang pindah, bongkar, itu sudah disampaikan oleh PT KAI, seolah-olah PT KAI ini sudah pegang kekancingan. Nah, maka kami hadir di sini untuk memastikan prosedur yang dilakukan teman-teman KAI itu seperti apa. Kalau ada memang hal yang melanggar ya nanti akan kita bawa ke DPRD bahwa itu melanggar perda Izin Mas. Bu Sita. Wow, Iya. Bu Aduh, Sita. monggo ya Bu Sita. Monggo Ibu. Sugeng rawuh. Mohon maaf loh Bu, mengganggu waktunya ini tadi. Boten. Saya WA, saya telepon, ternyata Ibu sudah di depan. Sugeng rawuh Bu Sita. Iya, selamat siang, Ibu Mbak Bebasari Sitarini ya Bu ya. Kabit UMK. UMK Disperin Dinas Kop. Perinkop UKM Kota Jogja. Oke, baik. Luar biasa sekali. Sibuk apa ini Bu? Sibuk tadi HUT Kota yang ke-269. Oh iya, ada acara di Malioboro ya? Enggak, tadi di Balai Kota. Di Balai Kota? Iya, Oh, ada. langsung ke sini Iya, menyempatkan iya. hadir. Luar biasa sekali. Ini dari tadi ini Bu, berempat ini berembuk tentang UKM. Oh, Ini terkait dengan kebijakan-kebijakan ini, ada yang mau ditanyain sama Bu Sita ini tadi Bu Nah, Ii sepertinya. kayaknya Langsung. serius ya. Langsung. Ya. Awalnya Ada bapak-bapak ini yang Ini om-om. ya. Sersan tapi santai. Lama-lama serius. Berat-berat ya? Ketok emang sing nampa pas mlebu apa. Sesuai serius. Monggo Bu Ii, ada yang mau ditanyakan ini Bu terkait perkembangan tentang rumah jumputan. Tadi kan sudah kebijakan ya? Iya. Matur nuwun Bu Sita rawuhipun. Iya, sami-sami, Bu. Nah, ini Ketemu Bu. lagi di sini. Ketemu lagi di sini ya. Kayaknya kok ketemu. Ya kalau nggak ketemu nanti kita berarti nggak membina UKM. Gitu. Yang ingin saya tanyakan Bu, Iya. dengan pada Bu Sita. Ini kan sudah masuk Oktober. Iya. Untuk tahun 2026 fasilitasi untuk kami UMKM itu apa saja, Bu? Nah ini saya nanti maturnya ke Pak Sigit ini. Monggo, Bu. Mumpung ketemu. Iya, rencananya apa, Bu? Iya, supaya kami ini juga barisan kami yang di belakang ini sudah saya siapkan untuk ya kalau ini jadi terrealisasi di 2026, kami itu sudah siap. Ibarat kita main sepak bola, pertahanan harus kuat. Wah, luar Bentengnya biasa. sudah siap. Filosofinya luar biasa. Dan pun Bu, Nggih, ya. Ketulung ini. Ketulung. Ya, Belum nanti. Lu bayani ternyata. Ini kayak mau matur Iya. Bu Ii, saya manggilnya Bu Ii, biasa Iya. Bu Ii ya. Terkait dengan kegiatan program UMKM di Kota Yogyakarta untuk tahun 2026 memang kemarin kami belum pembahasan di Dewan, Iya. di Komisi B, namun karena kemarin itu
kami itu memang kan ini masih kemarin anggaran dari pusat ya Bu, ya pasti banyak. Sebenarnya kemarin sudah kita anggarkan kegiatan program untuk UMKM di Kota Jakarta untuk tahun 2026 tuh luar biasa banyak kemarin itu. Namun ada pemotongan 30% kemarin itu. Jadi kami mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus kita kurangin Ibu. Meskipun nanti di pembahasan di Komisi B, pastinya karena ini pembinaan pada UMKM, program pemberdayaan dan pengembangan, pastinya nanti akan kami pertahankan Bu. Jadi nanti saya nyuwun dari Komisi B ini nanti Pak Sigit ini, beliau ini yang selalu support kami karena memang Komisi B ini kan ya partner ya dari dinas kami, dinas PKU. Ya harapannya kegiatan di tahun 2026 ini nanti bisa difasilitasi dari anggaran APBD. Namun demikian kami juga tidak tinggal diam Bu Ii terkait dengan program maupun anggaran di tahun 2026 ini. Memang harapan dari Pak Wali Kota kan kita itu diminta untuk sinergi dan kolaborasi ya. Harapannya sinergi kolaborasi ini dengan tadi saya sempat selenting ya, ada nggak sih fasilitas untuk promosi di hotel ataupun tempat-tempat publik seperti itu. Memang dari kebijakan di PP sendiri sudah ada Bapak-bapak, jadi terkait dengan memberikan fasilitasi promosi ruang publik itu memang 30% untuk UKM ya. Harapan kami nanti tidak hanya di hotel-hotel yang ada di Kota Jogja, tapi juga kami akan kemarin dengan kita sudah berusaha untuk audiensi dengan PT KAI untuk bagaimana bisa kita UKM itu bisa masuk hadir di situ untuk promosi UKM-nya untuk yang ada di Kota Yogyakarta. Dan sampai hari ini pun kami juga fasilitasi untuk promosi UKM itu sudah banyak Pak Sigit dan Bapak-bapak dari Komisi C dan Komisi A ini. Kami juga ada fasilitasi promosi di GRE MPP di Mall Pelayanan Publik. Kami juga memberikan fasilitas di Pasar Jumat. Kalau hari Jumat itu sudah menjadi jadwal tetap ikon viralnya Pemkot karena memang ASN udah tahu kalau hari Jumat itu di situ ada promosi produk UKM itu yang terutama kuliner ya, itu memang menjadi andalan teman-teman di Pemkot, sehingga kalau itu libur sekali saja saya yang selalu ditelepon banyak orang untuk loh Bu Sita kenapa kok nggak buka seperti itu. Jadi seperti tempat-tempat publik dulu juga sempat Pak Sigit, Pak Chandra dan Pak Cahyo di pendoponya mana DPRD itu pernah. Namun karena kemarin setelah pemilihan yang baru periode yang kemarin ini, kemarin sempat berhenti dulu karena memang belum boleh dulu, jadi kemarin sempat kita berhenti. Terus next sebenarnya kita mau mencoba lagi, tapi karena kemarin katanya di pendopo itu akan dibuat, di-create tempat untuk promosi GRE UKM itu. Tapi kok sampai sekarang belum, mau nanti dari Pak Sigit mungkin kalau nanti pokoknya semuanya itu dari masih komisi ya. Nanti memang sebenarnya kita dengan pendopo yang ada itu bisa memaksimalkan tempat itu. Oh jadi gitu ya Bu, jadi di sana sempat dibuka seperti itu ya? Iya pernah, jadi kita sebelum ada pemilihan kemarin kan berapa ya, 2024 2023 tuh kita sudah teman-teman Forkom sudah berjualan di pendoponya DPRD. Namun karena kemarin ada pemilihan itu terus sementara dihentikan dulu, tapi akan dibuka kembali. Ini rencana mungkin mau dibuka lagi, nanti Pak Sigit ini yang akan gimana Pak Sigit untuk mensupport ini. Karena takutnya nanti ditempatin teman-teman UKM yang nggak tahu itu dari mana gitu loh. Iya. Itu. Jadi, yang tidak terstruktur dengan event gitu ya Bu ya. Ya harapannya nanti yang stay di situ itu teman-teman UKM dari perwakilan Forkom nanti bergilir, karena kan kita nggak mungkin semua ini ya. Jadi mungkin nanti dalam satu event di kegiatan di situ dalam satu hari dari 14 Forkom nanti siapa yang bisa di situ. Tidak harus semua teman-teman UKM bisa di situ, tapi paling tidak kan salah satu bisa jaga di sana, tapi produknya semua bisa di sana seperti itu. Karena memang keterbatasan tempat jadi tidak bisa ini. Nah ini bagaimana Mas Sigit untuk bisa menanggapi terkait dengan
anggaran ya Bu? Sebenarnya kalau itu tanpa anggaran sih bisa, Oh, cuman bisa. kan alangkah indahnya. Tolong, tolong. Indahnya kalau ya. memang ada Ditambahi fasilitas begitu ya Bu anggaran. ya. Gimana Mas Sigit? Monggo. Ye. Terima kasih Bu Sita, terima kasih Mbak Sherly. Iya. Ya terkait ke pendopo yang di depan DPRD ya, kantor DPRD itu memang kayaknya dari dulu memang sudah kepengen kita aktifkan kembali ya. Kemarin dari teman-teman Komisi B pun untuk mendorong hal itu segera untuk dibuka kembali. Kayaknya kan sudah ada berjalan gitu. Tapi kurang tahu apakah kemudian dipakai untuk yang ini. Tapi yang jelas apapun itu nanti sepakat kalau kemudian itu menjadi prioritas juga. Karena di beberapa tempat ini kita berharap juga ada aktivitas UMKM-nya, ya kan? Ketika ini kemudian menyebar begitu, ya otomatis UKM kembali kemudian berdaya dan berjaya di kota Yogyakarta. Karena menyangkut UMKM ini sektor real ya, Sita ya, WI ya. Ya sektor yang memang menyentuh pada level paling bawah lah non sewu, sehingga ini menjadi prioritas terutama di Komisi B melewati besok kita ini rapat kerja anggaran ya Bu ya. Langsung diusulkan. Langsung diusulkan. Konkret-konkret Oh, ya. gitu ya. Konkret dan implementatif saja sehingga kita juga mendorong dari mulai perencanaan sampai proses pemasarannya kan begitu. Tempat dinasnya Bu Sita ini kan juga ada enumerator untuk kemudian mendata kembali ya Bu ya, Iya, kalau nggak salah ya, sehingga kita ingin data UMKM di kota Yogyakarta juga semakin hari semakin valid gitu ya. Kemudian kualifikasinya yang harus kita bantu ini akan seperti apa, sehingga perlu kemudian memberikan ataupun menyentuh sasaran yang lebih tepat lagi. Sehingga ketika ada kualifikasi UMKM, oh ini baru startup, oh ini sudah berjalan, oh ini manajemennya yang perlu kita sentuh, oh ini pemasarannya, terutama pada hari ini memang pemasarannya konteksnya digital gitu ya. Nah itu ini perlu kemudian ada sistem dan ekosistem yang kemudian harus kita dorong kembali di 2026 dan tentu saja kami teman-teman di Komisi B berkomitmen untuk bagaimana platform UMKM mandiri kemudian ini bisa berdaya dan kembali lagi walaupun dalam kondisi efisiensi katanya, tapi ya ini sekali lagi bahwa perekonomian menjadi hal yang pokok ya di kota Yogyakarta, kemudian terutama di bidang retail, di bidang UMKM dan mungkin di bidang-bidang yang lain. Mungkin seperti itu Mbak Sherly. Oke, luar biasa sekali. Pripun Bu Ii? Ini saya mau tanya lagi Boleh, ke Bu Sita. boleh, Oh, boleh sekali, boleh. Bu Sita, setiap tahun nih kita itu kan mesti bidang UMK punya jatah pameran sih. Nah, Ada ya? Kalau tidak salah Lockstock, Ya, Sekati itu mana Bu? industri, bidang Industri. industri. Baru sehari ini tanggal 5 kemarin loh, Iya. baru Iya. berjalan sampai tanggal 9 Iya. nanti. Saya ini sebelumnya ingin mengusulkan Bu untuk pameran. Selama ini pameran itu kita kan dikurasi satu-satu. Nggih, toh. Apakah dimungkinkan kalau yang sudah ada satu paguyuban itu harus bisa diberikan satu stand paguyuban? Ya. Mengapa saya mengusulkan demikian? Karena kalau satu-satu ini saya diajari untuk bagaimana bersaing dengan teman-teman saya sendiri. Ya, ini mohon maaf ya Bu. Ini saya karena saya pelaku dan saya mengamati. Alhamdulillah saya Ibu percaya menjadi ketua paguyuban sehingga saya betul-betul bisa melihat. Nah, kalau satu stand untuk paguyuban, ini bagaimana UMKM yang ada di dalam stand paguyuban itu bersatu padu memajukan bagaimana menawarkan punya teman-teman juga. Tidak ada sikutan di antara kami. Ini adalah suatu hal yang mohon maaf ini perlu penguatan. Kalau tetap
sendiri-sendiri, ya piye carane mbekku sing payung, nggonmu ora payung sak karepmu. Nah, ini mohon maaf Bu, ini kenyataan di lapangan seperti itu. Saya mengamati, sementara saya sendiri jarang mengikuti pameran. Dan yang kedua Bu, saya melihat Bu, kayaknya kita kalau laporan omset sekian, tetapi saya melihat di beberapa teman-teman UMKM hanya supaya kelihatan laku, laporannya tidak. Ini Bu, jadi kesannya wah laku hebat gitu ya, tapi kenyataan sebetulnya tidak Bu. Nah ini bagaimana kita itu bisa melihat yang sebenarnya itu seperti apa? Karena jelas anggaran untuk sewa tempat besar. Nah ini manfaatnya sampai seberapa itu kan barangkali perlu kajian. Itu yang saya lihat ya Bu. Ada lagi Bu. Ya, itu. Oh iya. Ya, itu yang saya mau jawab ya Bu. Saya mohon itu saja Bu, tempat Panjang kali lebar. tempat satu stand untuk paguyuban supaya paling tidak yang non batik itu bisa kerjasama piye carane supaya ora perlu kita Sikut-sikutan. Ya. Matur nuwun Bu. Terima kasih Bu Ii, pertanyaan yang sangat bagus. Memang sebenarnya kami itu juga ingin paguyuban Sri Tanjung ini tidak hanya paguyuban ini saja, mungkin paguyuban yang lain, paguyuban Sri Tanjung ini harapannya teman-teman UKM mungkin di wilayah di kota Jogja yang mereka non batik, ayo masuk ke paguyuban Sri Tanjung gitu. Nah harapannya kami dari dalam hal ini pemerintah, dinas PKU nantinya akan memfasilitasi paguyuban Sri Tanjung misalnya satu stand nih, yaitu monggo UKM di situ. Memang harapan kami itu ya Pak Sigit, Pak Cahyo dan kan Pak Chandra mungkin ya dinamika di UKM kan panjenengan peso sendiri dinamikanya apa ya kami kadang melakukan pembinaan sudah nggak kurang-kurang untuk apa terkait dengan pembinaan UKM ini. Memang kami harapannya seperti itu. Ada paguyuban Sri Tanjung yang non batik ini harapannya teman-teman ini ayo saling sinergi yang kuyung bareng-bareng agar apa? Agar nantinya kalau kami dari dinas itu nih loh, saya dinas selaku dinas kami juga tidak kurang-kurang udah mengkoordinasikan dengan pihak hotel untuk bisa terjun di situ. Ini minta doa restunya, nanti kami baru mungkin di tahun 2026 baru running, tapi ini baru mencoba mengkonsep seperti apa di Hotel IAIN. Karena kemarin paguyuban Sri Tanjung sudah di ini ya, sudah di apa sih, sampai kami tidak hanya paguyuban Sri Tanjung tapi untuk UKM Kota Yogyakarta inginnya, karena kalau nyewa di situ mahal Pak Sigit. Nyewa di situ hampir 100 lebih berapa juta untuk hallnya di lobbynya di Hotel UIN itu. Tapi kami selaku dinas dan kemarin juga mencoba meng-create nanti seperti apa biar kami juga bisa UKM semua ini bisa teman-teman itu bisa terfasilitasi di situ. Sebenarnya tidak hanya di Hotel UIN saja, di hotel-hotel yang ada di Kota Yogyakarta khususnya. Kami kemarin ada business matching juga dari Dinas Perizinan mengundang kami dan di situ ketemu dengan pihak hotel, lembaga swasta dan sebagainya. Kami juga sempat menyampaikan bahwasannya kami dari dinas karena kami punya UKM paling tidak minimal UKM yang di wilayah hotel tersebut bisa diakomodir di situ dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang mungkin sudah ditentukan oleh pihak hotel seperti itu. Nah ini kami selalu mengupayakan teman-teman UKM dan nanti untuk pameran tahun depan pun Pak Sigit kemarin juga kami kurangi dulu, nanti mungkin pas pembahasan di Dewan monggo terus nanti dinamikanya seperti ini karena pansus juga belum ya Pak ya, kemarin sepertinya baru dibahas, jadi nanti kemarin lock stop semua pameran, terus kemarin dari Komisi B menginginkan ada pasar kang dan sebagainya. Kami sempat kita cut dulu Pak kemarin. Karena kemarin kita disuruh memotong 30%, jadi mau tidak mau kegiatan itu nanti kalau memang bisa kita munculkan di perubahan. Namun kan belum ada pembahasan lebih lanjut dan nanti mungkin Dana itu, Pak, dengan dana. dinamika yang nanti mungkin dengan Menteri Keuangan yang baru ini kemarin sempat senting-senting dengar katanya untuk bisa yang lain, ada harapan secepatnya harapan itu. Nah, harapannya seperti itu nanti akan kami prioritaskan untuk teman-teman UKM khususnya untuk pemberdayaan dan pengembangan UKM yang ada di Kota Yogyakarta. Pasti akan kami ini, kalaupun tidak ada anggaran, kami berusaha untuk mencoba sinergi dan kolaborasi
mungkin dengan PT KAI, dengan Bank Indonesia, BSI dan sebagainya, pasti kami akan bersinergi kolaborasi terkait dengan program-program yang ada di pemerintah kota maupun di mereka yang punya program seperti itu yang kami lakukan saat ini seperti itu. Kalau kami tidak punya anggaran, ini kudu piye nih, nggak punya anggaran. Kayak kita pameran di mana Halal Fest, nggak punya duit buat sewa di sana. Kita buat proposal ke Bank BPD, dapat fasilitas, dapat 3 stand untuk teman-teman UKM. Nah itu salah satunya seperti itu yang kami lakukan Pak Sigit. Selama ini di Mandala Krida nggak ada duit kami dari PDAM sama Bank Jogja fasilitasi itu oke, kita sampaikan ke teman-teman UKM. Iya, seperti itu. Jadi banyak apa istilahnya ya, insight-insight yang memang kita bisa bagaimana bisa memberdayakan UKM seperti itu. Itu Mbak Sherly. Yang bisa dicapai, Iya. bisa dimanfaatkan. Betul. Atur nuwun ya Bu Sita. Iya. Saya berharap Lockstock Dapat dapat Besok 1 berarti stand untuk waktu rapat ini lockstop, Bu. Lockstopnya mana ini? Kuncinya di Pak Nggak Sigit boleh, ya. nggak boleh. Pokoknya, baik pemirsa di rumah, obrolannya semakin menarik. Dan kita akan lanjut setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jogja Karya. Pemirsa, kembali lagi di Jogja Karya dan pasti ini adalah segmen keempat kita dengan obrolan yang sangat menarik dengan Bu Sita, ada Ibu Ii, ada juga Mas Sigit, ada Mas Chandra dan juga Pak Cahyo begitu. Nah, ini tadi sempat ada yang terjeda atau kelupaan sedikit tentang Segoro Amarto. Nah, ini boleh disampaikan Ibu? Boleh, ya. Di Kota Yogyakarta ini ada 6 kelurahan yang ditunjuk khusus sebagai koperasi batik. Yaitu yang pertama Mantri Jeron, kemudian Patean, Ngampilan, Sosro Menduran, Gunung Ketur dan Demangan. Ya. Untuk kelurahan Mantri Jeron, kantor dan workshopnya ada di sini. Ya. Masing-masing kelurahan tentu saja harus mempunyai ikon. Ya. Untuk Sosro Menduran ini tujuannya adalah mengentaskan beliau-beliau yang cantik-cantik di sana supaya nantinya bisa menjadi pembatik. Berkarya begitu ya. Sedangkan kami di Mantri Jeron ini memberdayakan pemuda ya untuk menjadi dicetak menjadi pembatik muda Kota Yogyakarta. Tujuannya adalah pelestarian budaya dan tetap melestarikan Yogyakarta sebagai kota batik dunia. Segoro Amarto, bagi yang belum tahu apa sih itu Bu? Segoro Amarto itu singkatan dari semangat gotong royong agawe majuning ngayu Jogarta. Iya. Padahal Pak Chandra, Mas Sigit, Ya, ini Mas bergotong Cahyo royong. bergotong royong ya. Kemarin kerja bakti Iya. tidak absen ya. Iya. Ya. Saat ini kami ditugaskan untuk membuat Segoro Amarto dengan gaya klasik. Artinya semua masih sogan. Sementara nanti yang akan datang kami boleh membuat Segoro Amarto sebagai karya fancy, ya katanya boleh untuk model-model yang lain supaya nantinya motif Segoro Amarto tidak hanya dikenal di Kota Yogyakarta, tapi kalau bisa sampai ke luar daerah atau ke internasional. Begitu luar biasa sekali. Ini dia salah satu produk dari Segoro Amarto. Iya, bisa dikasih lihat ya, ini keren sekali. Yang dari Mantri Jeron ya. Ini Mantri Jeron. Mantri Jeron punya ini. Seperti ini. Keren sekali motifnya nih ya. Boleh dilihat ya. Ini adalah produk
Segoro Amarto dari Mantri Jeron. Iya, Gitu. kami mulai dari pemotongan kain Ya. sampai penjualan, Iya. distribusi. Nggih. Kemudian kami juga melayani pakaian jadi. Ya. Ya, siap diundang atau Untuk dipanggil untuk mengukur. Ya. Ibu datang sendiri. Saya datang. Tidak ada yang antar, ada ojek online ya, ada. Bu, ya. Betul. Luar biasa sekali. Baik, kita mau tanya sama Bu Sita, Ibu harapannya sebagai Kabid UMK ini. Tadi terkait dengan Bu Ii menyampaikan Segoro Amarto ya. Memang Segoro Amarto ini menjadi apa ya sekarang ini banyak menyerap khususnya UKM baik itu untuk tenaga kerjanya maupun untuk apa ya istilahnya mereka istilahnya dengan yang bekerja di situ tuh otomatis akan mereka mencetak batik Segoro Amarto dan pastinya akan mengangkat perekonomian Kota Yogyakarta terkait dengan tadi membatik Segoro Amarto itu nggih Bu. Memang harapannya dengan batik Segoro Amarto ini akan perekonomian Kota Yogyakarta akan semakin meningkat dengan adanya pembatik-pembatik itu. Dan tadi juga Bu Ii sudah sampaikan anak-anak muda dan kami juga ada program untuk anak muda juga namanya Wira Usaha Muda seperti itu. Jadi itu salah satu Pembangkit ekonomi. Iya, pembangkit ekonomi Selanjutnya, terkait dengan batik Segoro Amarto. Oke. Tadi leres ada semangat Kutogoro agawe majuning kota Ngayu Jakarta. Iya. Oke, terima kasih Bu Sita. Pak Cahyo. Pripun Pak D? Pak D. Dari tadi kok ketawa saja. Awal bulan tuh begini ya. Senyum-senyum. Rada cerah-cerah ya. Sudah habis aja. Sudah redup. Nah, mendengarkan perbincangan dari awal sampai akhir tadi, saya hanya bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu UMKM terutamanya, maka itu harus didukung dengan kebijakan yang luas. Gitu. Karena kebetulan saya di samping di Komisi C, saya masuk di Pemperda dan pembentukan peraturan daerah. Gitu. Sehingga saya justru berharap kepada teman-teman OPD, baik yang di Komisi B, Komisi A, Komisi C, bahwa besok di dalam pembahasan rencana kerja anggaran, itu minta tolong diselaraskan antara Renstra OPD, diselaraskan dengan visi wali kota, di mana visinya adalah membangun masyarakat adil, makmur, lestari, dan berkeadaban. Dan satu hal lagi, diselaraskan dengan peraturan yang ada. Sambil contoh Mbak, jadi kalau kita bicara terkait UMKM, maka di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018, pasal 66, Luar biasa. maka di situ bunyinya bahwa kementerian, garis miring lembaga, garis miring perangkat daerah, wajib menggunakan produk lokal. Ya. Lalu ada tanda Jadi intinya bahwa sebenarnya itu sudah diamanatkan. Oke. Nah, berarti kan ini harus masuk pada ranah kebijakan. Karena saya melihat ibu itu kan teman-teman kami itu luar biasa semua Bu ya. Luar biasa itu loh. Tinggal sekarang kebijakannya didorong lebih, ya kan, didorong lebih agar teman-teman UMKM itu bisa berdaya, berjaya, bahkan menjadi go internasional. Amin. Itu Ya, dari baik. saya. Terima kasih Pak Cahyo. Mantep ya Pak Decang. Nggih, niku dan Mas Chandra, monggo Mas Chandra. Ya, kalau saya, Mbak Sherly, jadi saya memiliki harapan tentunya terkait dengan para pelaku UKM ini ya di wilayah. Kalau kami dari pemerintah Kota Jakarta ini kan tentunya akan selalu mendukung segala jenis kegiatan yang sifatnya sangat positif untuk kebaikan di masyarakat. Tentunya kita juga akan melakukan pengawasan kepada seluruh instansi yang berkaitan dengan UKM ini tadi. Apabila memang belum tepat sasarannya ya kita akan mengingatkan. Yang jelas kami dari DPRD akan selalu bagaimana caranya pemerintah di Kota Yogyakarta ini dapat andil dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Intinya seperti itu Mbak Sherly. Luar biasa sekali. Serius ya? Nah, serius. Tadi datang Serius. Sersan ya. Closingnya baru tak guyon. Monggo silakan Mas Sigit. ya
Menarik ya Mbak Sherly. Tadi Ya. coba saya mereview saja dari Pak D. Cahyo, dari Om Chandra, sama Bu Tante Sita dan Bu Ii ya gitu. Perlunya memang apa ya, saling berkomunikasi ya. Artinya kita tidak bisa melebih-lebihkan sektor kita sendiri ya kan. Kita ini dari mungkin Mas Chandra di Komisi A dan Pak Cahyo di Komisi C, dengan lewat momentum seperti ini mengetahui sebenarnya bahwa ketika kemudian infrastruktur juga harus bermuatan ini ya, lokal dengan potensi UMKM, kemudian tata pemerintahnya juga, kebijakan tadi kata kuncinya kan di situ kan Pak Cahyo tadi ya, kebijakannya harus kemudian mendukung ekosistem ini. Saya melihatnya juga patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dalam hal ini, bagaimana kemudian pemerintah Kota Yogyakarta lewat Dinas UMKM juga telah berjuang membuat ekosistem UMKM ya. Kemudian juga setelahnya adalah menciptakan kondisi wirausaha yang kondusif gitu, juga penting juga, sehingga dengan momentum seperti ini kita berharap lah bahwa kita tidak bisa berpikir tentang ego sektoral gitu ya, kita harus berpikir tentang kolaborasi. Jadi next dari pembangunan Kota Yogyakarta, dengan kita ini IPM-nya sudah bagus, artinya layanan dasarnya sudah menurut saya mungkin di tingkat nasional sudah oke lah gitu, sehingga pembangunan ekonomi yang berkelanjutan inilah yang kemudian menjadi PR kita di Kota Yogyakarta. Nah ini mohon kemudian kami juga akan mendorong di Komisi B bagaimana kebijakan itu akan mendukung ekosistem ini terus menerus, sampai kemudian memang cita-cita dari teman-teman UMKM yang sudah sangat luar biasa bertahan di era-era seperti ini gitu kan, sehingga ya akan dirasakan lah manfaatnya dari teman-teman yang di DPRD, dari pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga nanti bersama-sama mewujudkan cita-cita UMKM untuk yang mandiri. Mungkin seperti itu Mbak Sherly ya. Luar biasa sekali. Ibu ada yang mau disampaikan terakhir, Ibu? serius loh ini. Serius loh. Duarius. Tadinya nggak serius ya. Iya. Dikit lagi. Ya, boleh. Kami UMKM ini didorong untuk jadi eksportir. Ya. Tetapi skala UMKM modalnya wera ono, ya toh. Saya berharap suatu saat mungkin bisa menjadi pemikiran dari pemerintah kota maupun dewan untuk membuat semacam holding company untuk UMKM. Jadi mana-mana UMKM yang sudah pantas lolos untuk kurasi itu bisa dibantu dipasarkan ke luar negeri. UMKM itu tutup mata, tutup telinga, yang penting kami berproduksi sebaik-baiknya, kualitasnya bagus, kuantitasnya itu sesuai dengan batas waktu, itu yang kami perlukan. Artis Korea pengennya pakai jumputan ya Bu, ya Iya. besok ya Bu ya. Ya, kita Sekalian sepakat kalau jalan-jalan itu nanti ke pakai sana ya. ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ii, Bu. Nyun ngapunten, tadi pertama saya datang ke sini ini sios diberikan apa mboten? Nah iya Oh, langsung saya bantu Bu. Intinya Saya ini. bantu. Saya bantu. Wah, kok berbisik. Ini buat Om Dewan. Monggo Ibu yang menyerahkan, saya yang packing nih. Iya. Ya. Oh, ini yang pingin. Oh iya. Oh enggak nganu. Pak, ini bukan untuk Pak D. Cahyo, tapi untuk oleh-oleh Ibu ya. Untuk Ibu. Kalau ini Bu. Selalu Bu. Sampun kagungan Ibu dereng. Nganu Bu, jawabanipun dereng double. Mbak Sherly kok kandel ya. Ibu ini mohon maaf kebutuhan syuting. Alhamdulillah, matur nuwun. Terima kasih Ibu. Yang double boleh keluar nggak Mbak? Monggo ini yang terakhir untuk wonten ngajeng. Untuk Bu Sita. Oh, Bu Sita, monggo. Iya, Bu Sita. Mbak Sherly nggak usah ya. Oh, ini beres saya itu Bu, ngambil sendiri kok kalau saya prasmanan.
Luar biasa sekali pemirsa, obrolan yang sangat istimewa sekali di 4 segmen bersama DPRD Kota Yogyakarta dan juga ada Ibu Sita yang sudah membersamai. Terima kasih juga Ibu Ii untuk waktunya, beliau merupakan owner dari Rumah Jumputan Sri Hadi. Pastikan pemirsa saksikan terus Jogja Karya, sambil jalan-jalan ke Jogja kita lihat potensi dan karya-karyanya. Saya Shirley Kusuma, mohon undur diri, sampai jumpa.